Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Syahwat Ganadi Putra. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang, kelas 12 MIPA 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran matematika peminatan yang dibimbing langsung oleh Bapak Iban Farhan, SPD. Nah, ini merupakan tugas kelompok. Saya sebagai ketua kelompok di sini bertanggung jawab untuk membuat video bagaimana cara melakukan uji normalitas data. Saya bersama kelompok saya atau rekan saya yang lain, yaitu Lisa Rahmasari, Nabila Dia Futuha, Rivaldi Alfiansyah, dan Diandra Amarullah Kusnawan. Baik, di video ini saya akan melakukan metode di kuadrat atau di square untuk uji normalitas data. Karena data yang saya punya di sini yang masih dalam berbentuk data tunggal akan saya buat menjadi data berkelompok. Untuk metode Kolmogorov-Smirnov dan metode Milley-Force itu digunakan untuk uji normalitas data tunggal. Data yang saya miliki di sini adalah data nilai rapot pengetahuan bahasa Indonesia kelas 12 semester 5. Baik, bagaimana cara melakukan pengujiannya? Yang pertama, kita tentukan nilai maksimum dari seluruh data yang kita miliki menggunakan rumus maksimum. Sel datanya semuanya di crop, enter, juga dengan minimum, tapi maksnya diganti min. Bagaimana dalam listnya? Range ini merupakan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Jadi rumusnya sama dengan kita jadi nilai maksimum kurang nilai minimum dan 27 dikurang 32 itu 25. Nah, bagaimana dengan kelas intervalnya? Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa data tunggal yang ada di sini itu akan saya ubah menjadi data kelompok dengan 4 kelas atau 4 interval. Jadi di sini saya akan menentukan dulu berapa panjang kelas intervalnya. Jadi kelas interval ini merupakan jarak atau selisih dari tepi bawah dan tepi atas dalam satu interval atau satu kelompok dalam data berkelompok. Seperti itu. Caranya adalah dengan cara range dibagi dengan banyak kelompok yang akan kita buat, yaitu tadi 4. Seperti itu. Nah, untuk banyak kelas atau banyak kelompoknya itu sebenarnya bisa menggunakan metode Sturges, yaitu kelas interval sama dengan 1 ditambah 1,33 log n. N-nya itu jumlah data. Tapi saya tidak menggunakan metode Sturges ini dalam menentukan banyak kelasnya. Saya akan menggunakan penarikan langsung tadi seperti saya ingin membuat 4 kelas, itu 4 kelas interval seperti itu. Nah, di sini didapatkan kalau jarak antar tepi atas dan tepi bawah dari satu kelas interval itu 6,25. Nah, di sini saya akan menggunakan 6. Saya belakangkan ke bawah. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini batas bawahnya diisi dengan nilai minimum tadi, yaitu 2. Lalu untuk batas atasnya ini, untuk 2 ini kita tambahkan dengan 6. Kalau tadi 6,25 dibuatkan ke bawah menjadi 6. Bisa dibuatkan ke bawah, bisa dibuatkan ke atas, tapi di sini saya bisa lebih memilih untuk membuatkannya ke bawah menjadi 6. Lalu enter, ini ditarik ke bawah dulu biar tambah 6 tambah 6 tambah 6. Lalu kita isi saja batas bawahnya 78, habis 78 79, habis 85 86, 92 itu 93. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan frekuensinya? Frekuensi kita dapat mencari dengan rumus frekuensi. Kita bisa pencet menu formula, dan di sini frekuensi. Kalian bisa ketik oke. Nah,
Lalu data array di sini merupakan nilainya, nilai Indonesia pengetahuan semester 5 kelas 12. Lalu untuk fixed array-nya, ini merupakan batas atasnya dari seluruh interval yang ada. Jadi ini didapatkan frekuensinya yang untuk kelas pertama 3, kelas kedua 9, kelas ketiga 19, dan kelas keempat itu 4. Jadi 3, 9, 19, 4. Ini 3, 9, 19, 4. Itu bagaimana jumlahnya. Nah, seluruh frekuensi ini bila diciptakan itu wajib bernilai 35 karena seluruh data yang kita miliki adalah 35. Kalau kurang berarti salah, kalau lebih juga berarti salah. Jadi harus benar-benar pas. Kalau misalnya saya masukkan salah, saya tambahkan dulu sini sum. Nah, ternyata benar 35. Bagaimana dengan frekuensi harapan? Nah, frekuensi harapan di sini itu merupakan frekuensi dari masing-masing kelas supaya kira-kira data ini itu berdistribusi normal. Jadi kalau datanya berdistribusi normal itu masing-masing dari kelas ini frekuensinya harus berapa aja gitu. Kalau misalnya FH ini, kalau misalnya nilai frekuensi ini nilainya mendekati FH atau jaraknya nggak jauh dari FH, maka kemungkinan besar data tersebut itu berdistribusi normal nantinya. Tapi jika ternyata frekuensi sesungguhnya dengan frekuensi harapan ini jaraknya sangat jauh atau perbedaannya sangat jauh, terpaut beberapa jauh angkanya misalnya 5, itu bisa jadi nanti di akhir dapat disimpulkan bahwa data ini itu tidak berdistribusi secara normal. Nah, di sini karena saya membagi datanya menjadi data kelompok dengan 4 kelas. Nah, ini ada tabel distribusi normal juga. Akan saya ubah juga akan saya bagi juga menjadi 4 bagian yang memiliki daerahnya masing-masing. Yang pertama ini 20%, yang kedua 30%, yang ketiga 30%, dan yang kedua ini 20%. Nah, untuk catatan di sini saya menggunakan luas daerah distribusi normal ini dengan penarikan secara logis. Jadi perlu hati-hati, nggak sembarang kita bisa menyimpulkan ini 20, ini 30, ini 30, ini 20. Jadi ada syaratnya. Jadi antara X2 ke X1 di sini ini merupakan nilai normalnya atau nilai rata-ratanya. Jadi nilai ini itu harus lebih banyak dari nilai yang di sebelah kiri dan nilai yang di sebelah kanan. Jadi kayak persebaran IQ, kita bisa ambil contoh IQ. Jadi IQ bodoh, IQ terbelakang atau IQ terbelakang mental itu jumlahnya sedikit. Nah, untuk IQ normal rata-rata yang dimiliki orang itu jumlahnya paling banyak yang dicirikan oleh yang di akhir ini. Nah, untuk IQ orang jenius jumlahnya sama dengan jumlah orang yang jenius itu sama dengan jumlah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental, seperti itu. Jadi syaratnya normal ini harus paling banyak. Jadi kan ini normal itu kan 30 tambah 30 itu 60. Jangan misalnya itu 40, 20 tambah 20 40, seperti itu. Ya, jadi langsung kita hitung saja FH-nya, yaitu luas kurva dikali dengan jumlah frekuensi atau jumlah datanya. Nah, untuk kelas yang pertama luas kurvanya itu 20%, 20% dikali dengan G7 atau 35. Untuk kelas kedua luas kurvanya itu 30%, 30% itu 30 per 100 dikali 35. Untuk kelas ketiga juga sama, 30% luas kurvanya. Dan yang terakhir luas kurvanya 20%. Frekuensi harapan jika dijumlahkan hasilnya harus sama dengan frekuensi biasa. Apabila kurang atau lebih dari frekuensi biasa, maka frekuensi harapannya salah.
enter, dapat ternyata sama, berarti benar. Lalu kita hitung saja di tabel berikutnya ini, frekuensi biasa dikurang frekuensi harapan. Tinggal diklik aja sel frekuensi dikurang dengan sel frekuensi harapan, di enter, lalu diklik ke bawah, sifat, lalu F-min FH ini kita kuadratkan di tabel berikutnya. Jadi pencet aja tabel atau kolom F-min FH-nya, lalu kita beri simbol pangkat 2, karena akan dikuadratkan pangkat 2, di enter, lalu di drop ke bawah juga biar cepat. Satu di pangkat ini lama ya. Nah, lalu ini F-min FH kuadrat akan dibagi dengan FH. Jadi ini F-min FH kuadrat dibagi garis miring FH, enter. Biar cepat juga di drop ke bawah. Nah, lalu kita jumlahkan. Nah, didapat hasilnya 10,67. 10,67 ini merupakan C kuadrat hitung. Seperti itu. Jadi F-min FH kuadrat dibagi FH dari seluruh interval yang ada, terus dijumlahkan, itu hasilnya 10,67. Nah, 10,67 ini merupakan C kuadrat hitung. Bagaimana C kuadrat tabelnya? Kita bisa mencari dengan rumus CINFI. Nah, kurung di sini ada probabilitas sama derajat kebebasan. Probabilitas di sini merupakan biasanya kalau di modul itu namanya talas kesalahan. Nah, talas yang kesalahan yang digunakan ini biasanya bernilai 0,05 atau 5%. Seperti itu. Jadi 0,05 untuk probabilitas atau talas kesalahannya, lalu diberi simbol atau diberi pemisah berupa titik koma. Lalu untuk derajat kebebasan ini merupakan jumlah data dikurang 1. Nah, jumlah data ini sekarang bukan 35 lagi, tetapi sudah data berkelompok. Jadi data berkelompok ini 4. Nah, jadi 4 dikurang 1, maka derajat kebebasannya 3. Kurung, enter. Oke. Maaf nih, saya ada salah. 0, pakai koma bukan titik. Nah, enter. Nah, didapatkan C kuadrat tabelnya 7,814. Bagaimana penarikan kesimpulannya? Apakah data yang saya miliki ini berdistribusi secara normal atau tidak? Nah, di sini terletak pada hasil dari C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel. Jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi secara normal. Tetapi sebaliknya, apabila C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi secara tidak normal. Nah, karena di sini kasusnya C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, yaitu 10,67 lebih besar dari 7,81, maka ditarik kesimpulan bahwa data nilai raport semester 5 pengetahuan bahasa Indonesia kelas 12 berdistribusi secara tidak normal. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya dalam tugas ini data tidak diubah menjadi data berkelompok, ini kita bisa menggunakan cara manualnya atau rumus yang ada di modul itu. Jadi kita bisa cari nilai z-nya. Nilai z-nya itu bisa dibilang kurva di bawah, luas kurva. Jadi luas kurva ini misalnya luas x2 sampai x1 ini merupakan nilai z-nya gitu. Kita bisa mencari nilai z dengan cara nilai rata-rata dikurang saya lupa rumusnya, nilai rata-rata dikurang nilai rata-rata dikurang standar deviasi dibagi itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.